Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang adaptasi tumbuhan atau penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, anak-anak harus dapat menjelaskan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua, anak-anak harus dapat mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Dan yang ketiga, anak-anak harus dapat menganalisis jenis penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, kita akan mengetahui jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau daerah yang kering. Kemudian jenis yang kedua, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidupnya berada di dalam air. Kemudian yang ketiga, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Kemudian yang keempat, jenis tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit adalah tumbuh-tumbuhan terestris atau tumbuhan daratan yang tumbuh dalam kondisi tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kemudian yang kelima adalah halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan pantai yang hidup pada kondisi selalu tergenang ataupun terkadang tergenang oleh air laut. Berikutnya, kita akan mengenal ciri-ciri tumbuhan tersebut. Yang pertama, kita akan mengenal ciri tumbuhan xerofit. Pertama, daunnya tebal, kemudian sempit, kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, dan tidak mempunyai daun. Ciri yang kedua, permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan kutikula yang berfungsi mencegah penguapan air yang terlalu besar. Kemudian ciri yang ketiga, batangnya tebal. Jadi fungsi batangnya tebal ini adalah untuk menyimpan air. Kemudian ciri yang keempat, akar panjang sehingga mempunyai jangkauan luas. Kemudian ciri tumbuhan hidrofit. Yang pertama, terapung di atas air, mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daunnya lebar, kemudian tangkai daun menggembung berisi udara. Kemudian ciri yang kedua, tumbuhan air yang terendam di dalam air mempunyai dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis. Kemudian ciri yang ketiga, tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air mempunyai rongga udara dalam batang. Kemudian kita mengenal ciri tumbuhan higrofit. Ciri yang pertama adalah mempunyai daun yang tipis dan lebar. Kemudian permukaan daun mempunyai banyak mulut daun atau stomata
sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Kemudian ciri tumbuhan mesofit. Yang pertama, batangnya lebar, linier, bercabang, kemudian keras yang dapat berupa herba atau kayu. Kemudian kita akan mengenal ciri tumbuhan halofit. Ciri-cirinya yang pertama adalah akar kuat dan separuh tergenang di dalam air. Selanjutnya kita akan mengenal contoh-contoh tumbuhan tersebut. Yang pertama kita akan mengenal contoh tumbuhan xerophyt. Ya, apa tadi tumbuhan xerophyt? Yakni tumbuhan yang hidupnya di daerah kering. Yaitu contohnya ada kaktus, kemudian lili gurun, kemudian pohon kurma, kemudian lidah buaya, kemudian setawar, dan sansevieria. Kemudian contoh tumbuhan hidrofit. Nah, ini tumbuhan yang tumbuh di air ya. Contohnya eceng gondok, kemudian teratai, kemudian juga kangkung, kemudian juga tumbuhan bakau. Nah, berikutnya kita akan mengenal contoh tumbuhan higrofit. Nah, ada tumbuhan paku, kemudian tumbuhan lumut, dan dedalu. Berikutnya contoh tumbuhan mesofit. Nah, ini ada pohon mangga, ada rambutan, kemudian pisang dan pepaya. Selanjutnya contoh tumbuhan halofit, ada bakau, kemudian nipah, salicornia, rumput Inggris, manik laut. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa adaptasi tumbuhan, jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, kemudian juga kita sudah belajar mengenal ciri-cirinya, dan kita juga sudah belajar mengenal contoh jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya tersebut. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, tetap semangat, kemudian jaga kesehatan, serta belajar dengan giat dan gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang adaptasi tumbuhan atau penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, anak-anak harus dapat menjelaskan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua, anak-anak harus dapat mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Dan yang ketiga, anak-anak harus dapat menganalisis jenis penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, kita akan mengetahui jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau daerah yang kering. Kemudian jenis yang kedua, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidupnya berada di dalam air. Kemudian yang ketiga, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah
tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Kemudian yang keempat, jenis tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit adalah tumbuh-tumbuhan terestris atau tumbuhan daratan yang tumbuh dalam kondisi tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kemudian yang kelima adalah halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan pantai yang hidup pada kondisi selalu tergenang ataupun terkadang tergenang oleh air laut. Berikutnya, kita akan mengenal ciri-ciri tumbuhan tersebut. Yang pertama, kita akan mengenal ciri tumbuhan xerophyt. Pertama, daunnya tebal, kemudian sempit, kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, dan tidak mempunyai daun. Ciri yang kedua, permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan kutikula yang berfungsi mencegah penguapan air yang terlalu besar. Kemudian ciri yang ketiga, batangnya tebal. Jadi fungsi batangnya tebal ini adalah untuk menyimpan air. Kemudian ciri yang keempat, akar panjang sehingga mempunyai jangkauan luas. Kemudian ciri tumbuhan hidrofit. Yang pertama, terapung di atas air, mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daunnya lebar, kemudian tangkai daun menggembung berisi udara. Kemudian ciri yang kedua, tumbuhan air yang terendam di dalam air mempunyai dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis. Kemudian ciri yang ketiga, tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air mempunyai rongga udara dalam batang. Kemudian kita mengenal ciri tumbuhan higrofit. Ciri yang pertama adalah mempunyai daun yang tipis dan lebar. Kemudian permukaan daun mempunyai banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Kemudian ciri tumbuhan mesofit. Yang pertama, batangnya lebar, linier, bercabang, kemudian keras yang dapat berupa herba atau kayu. Kemudian kita akan mengenal ciri tumbuhan halofit. Ciri-cirinya yang pertama adalah akar kuat dan separuh tergenang di dalam air. Selanjutnya kita akan mengenal contoh-contoh tumbuhan tersebut. Yang pertama kita akan mengenal contoh tumbuhan xerophyt. Ya. Apa tadi tumbuhan xerophyt? Yakni tumbuhan yang hidupnya di daerah kering, yaitu contohnya ada kaktus, kemudian lili gurun, kemudian pohon kurma, kemudian lidah buaya, kemudian setawar, dan sansevieria. Kemudian contoh tumbuhan hidrofit. Nah, ini tumbuhan yang tumbuh di air ya, contohnya eceng gondok, kemudian teratai, kemudian juga kangkung, kemudian juga tumbuhan bakau. Nah, berikutnya kita akan mengenal contoh tumbuhan higrofit. Nah, ada tumbuhan paku, kemudian tumbuhan lumut, dan dedalu. Berikutnya contoh tumbuhan mesofit. Nah, ini ada pohon mangga, ada rambutan, kemudian pisang, dan pepaya. Selanjutnya, contoh tumbuhan halofit, ada bakau, kemudian nipah, salicornia, rumput Inggris, manik laut.
Nah, anak-anak, itu tadi beberapa adaptasi tumbuhan, jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, kemudian juga kita sudah belajar mengenal ciri-cirinya, dan kita juga sudah belajar mengenal contoh jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya tersebut. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, tetap semangat, kemudian jaga kesehatan serta belajar dengan giat dan gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.